bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Ay akhbirni ila alladzina yaz'umun, kepada alladzina yaz'umun, orang-orang yang yaz'umun, menyangka, annahum, bahwasanya mereka, amanu bima unzila ilaik, mereka menyangka bahwasanya mereka telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik, dan menyangka mereka telah beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan sebelummu. Qala Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Ya, sampai di sini. Ya. Sampai sini. Mari. Sampai mana? Nah. Nah, ada yang belum terbaca? Baik. Qala alladhi yu'minu bi ba'dhi ar-rusul aw bi ba'dhi al-kitab aw bi ba'dhi al-islam wa yakfuru bil ba'dhi al-akhar fa huwa kafirun bil jami'. Yang masih tentang penjelasan surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Alladzi yu'minu bi ba'dhi rusul, orang yang beriman terhadap sebagian rasul, au bi ba'dil kitab, ataukah beriman terhadap sebagian kitab, au bi ba'dil Islam, ataukah beriman terhadap sebagian Islam, wa yakfuru bil ba'dil akhar, dan mengingkari sebagian yang lainnya, fa huwa kafirun bil jami', maka dia tergolong kafir bil jami', kafir terhadap seluruhnya. Nah, ya, jadi dihukumi sama. Orang yang beriman kepada sebagian ajaran Islam dan mengingkari sebagian yang lain dihukumi sama dengan orang yang kafirun bil jami', kafir terhadap seluruh ajaran Islam. Qala fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman terhadap sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalik? Fama jazaa'u, maka tidak ada jaza, balasan. Man yaf'alu dzalik, terhadap orang yang melakukan itu, minkum, di antara kalian, kecuali, ya, balasannya apa? Khizyun fil hayatid dunya. Al-khizy, kehinaan. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Nah, beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Kufur terhadap sebagian yang lain. Ini balasannya adalah al-khizy, kehinaan di kehidupan dunia. Bagaimana dengan kehidupan akhirat? Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan pada hari kiamat mereka akan yuraddun, dikembalikan. Kembalikan kemana? Ila asyaddil adzab, pada azab yang lebih keras. Azab yang paling keras, yaitu di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini balasan bagi orang yang beriman terhadap sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ghafil, tidak lalai, amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian amalkan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kalian amalkan. Nah, fal wajib 'alal muslim, maka yang wajib bagi seorang muslim an yaqbala al-islam kullahu. Yang wajib bagi seorang muslim adalah menerima, mengamalkan Islam seluruhnya. Ya. Fa ya'malu bima yastati'u minhu, sehingga dia mengamalkan apa-apa yang mampu dia amalkan. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Nah, yang wajib bagi kita adalah
menerima syariat Islam seluruhnya, tidak boleh membenci sedikit pun darinya, tidak boleh menolaknya. Adapun terkait dengan beramal, beramal sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Baik, dari sisi penerimaan, keimanan, pengakuan, maka seluruhnya harus diakui, seluruhnya harus diterima, diimani. Nah, tidak boleh ditolak, dibenci. Ya. Adapun dari sisi amalan maka sesuai dengan kemampuan. Lakin yu'minu bihi kulli. Dan tetapi dia mengimaninya seluruhnya. Amman an yu'mina bi ba'dhin wa yakfuru bil ba'dil akhar. Adapun dia mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, fa hadza la yajuz. Maka ini tidak boleh. Nah, hukumnya haram. Wala yakfi, dan tidak mencukupi. Au an ya'khudha minal islami ma wafaqa hawahu, ataukah dia mengambil dari Islam apa yang mencocoki hawanya, hawa nafsunya, keinginannya. Wa ma khalafa hawahu tarakahu, dan apa-apa yang menyelisihi hawa nafsunya, keinginannya, maka dia tinggalkan. Fa hadza aidan la yajuz, maka ini juga tidak boleh. Wala yakfi, dan tidak mencukupi. Nah, ya, contoh-contoh banyak. Ada sebagian orang, barakallahu fikum, meneriakkan, mari kita tegakkan syariat Islam. Orang yang tidak berhukum dengan syariat Islam kafir. Tapi sebagian yang lain, ya, tidak diamalkan, ditinggalkan oleh mereka. Nah, bagaimana menegakkan syariat Islam sementara syariat Islam dalam diri dan keluarganya saja belum tegak? Ya, dia masih mencukur jenggot, masih isbal, keluarganya ya belum pakai hijab, kemudian dia berteriak di jalan-jalan mengatakan, ayo kita tegakkan syariat Islam. Nah, hadza la yakfi, fa yajibu an yuqbala al-islamu jami'uhu. Maka wajib menerima Islam seluruhnya. Wa yu'manu bil islami kulluhu, dan wajib mengimani Islam seluruhnya. Wa qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah, makna kaffah yakni jami'al Islam. Masuklah ke dalam Islam secara kaffah, artinya seluruhnya, seluruh Islam secara menyeluruh. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruk ba'dahu. Jangan kamu mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain. Hasbah hawaka wa raghbatik, sesuai dengan hawa nafsumu dan keinginanmu. Au ta'khudhu alladhi yurdika, atau kamu hanya mengambil yang mencocoki keinginanmu, yang membuat kamu ridha, yang membuat kamu rela, tenang. Nah, ini tidak boleh. Al-Islam kulluhu wahdatun mutakamilatun. Islam seluruhnya satu dan saling menyempurnakan. Ya, wahdah mutakamilah, sehingga tidak boleh diambil sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lain. Karena Islam itu wahdatun mutakamilatun. Satu kesatuan yang utuh, saling menyempurnakan. Baik, ayat berikutnya, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Penjelasan ayat ini, qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa min ad-dukhul fil Islam kaffah, dan termasuk bagian dari masuk ke dalam Islam kaffatan secara menyeluruh, tahkimu syariati, tahkimu asy-syariah, berhukum dengan syariat Islam. Tahkimu syariah yakni asy-syariah al-islamiyah. Fa hadhihi min umuril Islam. Maka ini termasuk di antara perkara-perkara dalam Islam.
yaitu tahkimus syariah. Falladhi yadda'i annahu muslimun, maka orang yang mengaku bahwasanya dia seorang muslim, walakinnahu ya'zilu syari'ata, akan tetapi dia meninggalkan syariat, anil hukum, dari berhukum. Artinya apa? Tidak menerapkan syariat dalam hukum. Wa yuhakkimul qawanin, dan berhukum dengan al-qawanin, perundang-undangan, undang-undang buatan manusia. Maka ini hukumnya, kata Syekh, fahadha laisa musliman, maka ini bukan muslim. Nah, alladzi yad'u annahu muslim walakinnahu ya'zilu syari'ata 'anil hukmi wa yuhakkimul qawanina, fahadha laisa musliman. Ini bukan seorang muslim, meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim. Nah, berdasarkan ayat di atas, berdasarkan ayat dalam bab ini. Ya, tentunya kembali kepada rincian yang dijelaskan oleh para ulama dan telah kita sebutkan dalam beberapa majelis. Nah, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada rinciannya. Tidak semuanya kafir. Ada yang fasik, ada yang zalim. Tergantung, na'am, barakallahu fikum, keadaannya masing-masing. Fahadha laysa musliman, maka ini bukan muslim. Tentunya ini yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan meyakini hukum selain Allah Azza wa Jal itu lebih aslah, lebih cocok, lebih ahsan, lebih bagus untuk diterapkan di zaman sekarang. Ataukah orang yang meyakini hukum selain hukum Allah sama dengan hukum Allah? Ataukah orang yang meyakini bolehnya, sekedar meyakini boleh berhukum dengan selain hukum Allah? Istahalla, istilah ulama istahalla, membolehkan. Maka ini semua kafir. Adapun yang zalim, yang fasik adalah orang yang meyakini yang wajib adalah berhukum dengan selain hukum Allah, namun dalam kenyataannya dia berhukum dengan selain hukum Allah dengan tendensi duniawi, ada tujuan-tujuan duniawi. Nah, mengharapkan uang, ya, jabatan dan seterusnya, atau takut celaan manusia. Tapi dia meyakini bahwasanya yang wajib adalah menerapkan hukum Allah. Tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Ini yang dia yakini. Tapi kenyataannya dia apa? Berhukum dengan selain hukum Allah dengan alasan-alasan ataukah tendensi-tendensi duniawiyah. Nah, sisi pendalilannya sekarang. Qala ta'ala lam tara ilal ladzina yaz'umuna qala yaz'umun wa za'mu akdzabul hadis. Persangkaan adalah akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta. Fadalla ala anna da'wahum laysat sahihatan, menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka laysat sahihatan. Ya, pengakuan mereka yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Persangkaan mereka bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada apa-apa yang diturunkan sebelummu. Persangkaan ini, ya, ataukah seruan ini, pengakuan ini apa? Laisat sahihatan, tidak benar. Qala yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Mereka menginginkan berhukum kepada taghut. Nah, kepada taghut. Taghut hukum-hukum selain hukum Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqad umiru an yakfuru bih. Dalam keadaan mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Nah, waqad umiru an yakfuru bih. Telah sampai hujjah kepada mereka. Telah sampai perintah. Ya. Waqad umiru an yakfuru bih. Berarti apa? Telah sampai hujjah, telah tegak hujjah. Karena mereka telah diperintah untuk mengingkarinya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan asy-syaitan menginginkan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Syaitan menghiasi mereka, membisikkan kepada mereka, mempengaruhi mereka untuk tetap berhukum dengan selain hukum Allah, padahal waqad umiru an yakfuru bih. Mereka telah diperintah untuk mengingkarinya, namun tetap saja mereka berhukum tahakum dengan itu. Nah, karena pengaruh dan bisikan dari asy-syaitan yang menginginkan mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Qala Syekh, fala budda min al-hukm bima anzalallah. Maka labud, harus berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Amma alladhi yuqsi al-hukmah. Adapun orang yang yuqsi al-hukmah, aqsa dalam Mu'jam al-Wasit, qala aqsa syai'a ay ab'adahu. Makna kalimat ini, makna kata ini aqsa syai'a yakni ab'adahu. Amma alladhi yuqsi al-hukm yani yub'idah. Adapun orang yang menjauhkan hukum Allah Subhanahu wa taala nihaian, adapun orang yang meninggalkan dan menjauhkan hukum Allah Subhanahu wa taala nihaian secara menyeluruh, secara sempurna, wa yaj'ala mahalla dzalika al-qawanin, dan menjadikan tempatnya, menggantinya dengan al-qawanin, undang-undang buatan manusia, hadza laysa bimuslimin, maka ini bukan muslim. Walau kana yaz'umu annahu muslimun, walaupun dia menyangka bahwasanya dirinya adalah seorang muslim. Nah, tentu dengan rincian yang sudah kita sebutkan, ya. Wa hadza fil Qur'an, dan ini dalam Al-Qur'an. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila taghut. Penjelasannya unzur yuriduna. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan atau ibarah yuriduna, wa huwa ibaratun an niyatin fil qalbi faqat. Mereka menginginkan, yuridun, ini ungkapan terhadap niat yang ada di dalam hati saja. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuridun, mereka menginginkan. Artinya apa? Baru niat. Nah, fa kaifa idza nafada? Baru berniat saja sudah dihukumi demikian. Ya, bagaimana jika dia nafadah, menerapkannya? Fal amru asyad, maka tentu perkaranya lebih besar. Idza nawa biqalbihi fa huwa laysa bimu'minin. Jika dia meniatkan dalam hatinya, artinya apa? Kembali kepada pembagian yang kita sebutkan tadi, istahalla, nawa, meniatkan dalam hatinya, artinya apa? Dia membolehkan. Ya, sekedar membolehkan, meyakini boleh. Oh, berhukum dengan hukum Allah itu boleh. Boleh-boleh saja. Nah, tidak mengatakan afdal, tidak mengatakan ahsan, tidak mengatakan aflah, tapi yang sekedar mengatakan yajuz, boleh-boleh. Ini ya berbahaya, bisa mengeluarkan seorang dari al-Islam. Nah, dia meyakini hukum Allah lebih baik daripada hukum buatan manusia, tapi dalam hatinya dia meyakini boleh
berhukum dengan selain hukum Allah. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. Ya, laisa bimu'minin, tidak beriman. Mengeluarkan dari iman kata Syekh. Sekedar nawafi qalbi, artinya apa? Jawazah, istahallah. Nah, menghalalkan, membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Fahuwa laisa bimu'min, maka ini tidak beriman, dia tidak beriman. Fa kaifa idza nafadha, maka bagaimana perkaranya jika dia menerapkannya? Tentu lebih parah, asyad. Baik. Nah, jadi kesimpulan dari ayat ini apa? Termasuk di antara ad-dukhul fil Islam kafatan, masuk ke dalam Islam secara kafah adalah berhukum dengan syariat Islam. Adapun orang yang meninggalkan berhukum dengan syariat Islam, maka dia telah menyelisihi ayat ini. Perintah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Berikutnya wa qawlihi ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang-orang yang farraqu, memecah belah dinahum, agama mereka. Artinya apa? Tidak melakukan prinsip dalam Islam, yaitu al-ijtima', bersatu. Persatuan dalam Islam, al-ijtima'. Yang ada adalah melakukan perpecahan, at-tafarruq. Nah, dengan meninggalkan tauhid, bid'ah, ketaatan. Ya. Ini yang melakukan at-tafarruq, melakukan kesyirikan, mengamalkan bid'ah, memunculkan bid'ah. Ini semua menyebabkan apa? At-tafarruq. Wa kanu syi'a, dan adalah mereka syi'an, yaitu ahzaban wa jamaah, sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh. Berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Lasta minhum fi syai', maka engkau wahai Muhammad, al-khitab lasta, maka kamu bukan, yakni al-khitab bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lasta minhum fi syai', kamu bukan bagian dari mereka sedikit pun. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala barra'a nabiyahu alaihi salatu wassalam, menjauhkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat yang demikian. Qala syarih hafizahullah, kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat 159 dalam surat Al-An'am ini, hadza fihi nahyu 'anil tafarruq fid din. Ini di dalamnya ada larangan dari tafarruq, berpecah belah, berselisih dalam agama. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, makna syi'an ay ahzaban wa jama'at. Ahzaban wa jama'atin, kelompok-kelompok, berpartai-partai. Hadza dzammun, ini bentuk celaan. Ya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, ini apa? Celaan. Wa tahdzirun, dan bentuk tahdzir, peringatan. Fal muslimuna jama'atun wahidatun wa hizbun wahidun. Kaum muslimin adalah satu kelompok, satu jamaah. Hum hizbullah wa jundullah, mereka adalah hizbullah, jundullah. Fala yanqasimuna ila ahzabin wa jama'atin, sehingga mereka tidak terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah. Wa kullun yad'u ila hizbihi wa ila jama'atihi. Setiap kelompok mengajak kepada kelompoknya dan jamaahnya. Wa yudallilul akharin, dan menyesatkan kelompok yang lain. Wa yantaqisul akharin, dan meremehkan yang lain, menganggap rendah, menganggap naqas yang lain.
Hadza la yajuzu bainal muslimin. Maka ini tidak boleh di antara kaum muslimin. Hadza min umuril jahiliyah. Ini termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Al-muslimuna yadun wahidatun wa jama'atun wahidah. Kaum muslimin layaknya satu tangan. Kaum muslimin adalah satu kelompok, wahidun wahidun. Wa idza ikhtalafu yarji'una ila al-kitab was sunnah. Nah. Dan apabila mereka berselisih, yang namanya kelompok jamaah, ya, mesti ada perselisihan dan itu sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Perselisihan mesti terjadi. Sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menghindari perselisihan. Nah, kita tidak bisa menghindari perselisihan. Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Baik. Dan ketika terjadi perselisihan, telah ada solusi dari syariat ini, yaitu yarji'una ilal kitab was sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menyelesaikan perselisihan itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Fa in tanaza'tum, jika kalian tanaza'tum, berselisih, fi syai'in, dalam sebuah urusan, farudduhu, maka kembalikanlah urusan tersebut ila Allah war Rasul, pada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih ahsan ta'wila, ahsanu aqibah, kama qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ahsanu ta'wila artinya apa? Ahsanu aqibah wa ma'al. Nah, beliau menukil dari As-Suddi wa ghairu wahid. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ahsanu ta'wila yani ahsanu aqibatan wa ma'alan. Qala As-Suddi wa ghairu wahidin. Wa qala Mujahidun wa ahsanu jazaa. Ahsanu jazaa. Ahsanu jazaa, yang lebih baik balasannya. Ahsanu ta'wil artinya apa? Lebih baik balasannya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Anak-anak kok berkeliaran malam-malam? Anak teh. Ahsanu ta'wila artinya apa? Ahsanu aqibah. Ada tafsir yang mengatakan apa? Ahsanu jazaan. Dan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa huwa qarib, ya. Tafsir dari Mujahid ini lebih aqrab, lebih dekat. Nah, fal wajib 'alal muslimin, maka yang wajib atas kaum muslimin an yakunu jama'atan wahidatan wa hizban wahidah. Wa hizban wahidah. Yang wajib bagi kaum muslimin adalah menjadi satu jamaah saja, satu kelompok. Tidak boleh berkelompok-kelompok. Nah, wa idza ikhtalafu yatahakamuna ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka berselisih, maka mereka berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh berkelompok-kelompok mengatakan saya dari partai ini, saya dari organisasi ini, saya dari, ya, barakallahu fikum, jamaah ini. Nah, yang itu banyak sekali. Nah, di zaman kita sekarang ini. Dan ketika muncul kelompok-kelompok tersebut, wajib bagi kita untuk memiliki identitas. Nah, yang membedakan dari kelompok-kelompok itu. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk menisbatkan diri kepada salaf. Supaya apa? Berlepas diri dari kelompok-kelompok yang muncul, yang semuanya mengaku beramal dengan Alkitab was sunnah. Nah, la budda min at-tamayyuz, la budda
minat tamayyuz. Di zaman dahulu belum muncul kelompok-kelompok al-bid'ah wa dhalalah, ahlul ahwa. Sehingga mereka tidak butuh untuk memunculkan nama salaf. Iya, karena mereka semuanya apa? Salaf, kan begitu. Nah, ketika muncul banyak kelompok-kelompok yang lain, ya, nah masing-masing mengaku di atas al-haq, maka butuh untuk kita tamayyuz, memiliki ciri khas supaya terbedakan dengan kelompok-kelompok sesat itu. Nah, baik, sehingga butuh untuk dilabeli, diberikan nama salaf, dakwatus salafiyah, dakwah salafiyah. Nah, dan ini bukan masuk dalam kategori apa? Memunculkan kelompok baru, bukan. Karena ini penisbatan ini kembali kepada al-qurun al-mufaddalah as-salasah, pada 3 generasi yang utama, generasi terdahulu. Nah, jadi tidak dikatakan ikut memunculkan kelompok-kelompok yang baru, ikut memunculkan jamaah-jamaah yang baru. Nah, jadi tidak ada kontradiksi dengan penjelasan Syekh di sini yang melarang apa? Kaum muslimin memunculkan kelompok-kelompok, jamaah-jamaah. Difahami? Nah, jadi la tanaqud, tidak ada kontradiksi. Baik, kita jeda sebentar. Azan dulu. Qala fal wajib 'alal muslimin yakunu jama'atan wahidatan wa hizban wahidan. Ya, yang wajib bagi kaum muslimin adalah mereka menjadi satu jamaah dan satu kelompok. Nah, baik. Ini yang wajib. Ya, tidak boleh mengatakan ini jamaah ini, kemudian ini jamaah ini, tidak boleh mengatakan kalian misalkan contoh dalam hal melaksanakan salatul Id, kalian sama pemerintah, kami punya perhitungan sendiri, ya, berdasarkan apa? Pasang surutnya air laut. Padahal bulan sudah muncul hilal, sudah malam kedua, baru salat Id. Kelompok mana itu? Jamaah apa itu? Jamaah Nazir apa? Nah, ya, ini seperti ini yang dilarang oleh Syekh. Nah, tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh mengatakan, "Wa idza ikhtalafu yatahakamuna ila kitabillah
wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berselisih dengan mereka. Tapi apakah mereka kembali kepada Alkitab was sunnah? Al-jawab la. Nah, baik, tetap di atas perhitungan mereka. Padahal jelas-jelas dalam hal apa? Dukhulus syahr. Masuknya sebuah bulan adalah dengan ru'yatul hilal. Kalau ar-ru'yah terhalangi oleh awan atau kondisi cuaca tidak memungkinkan hujan atau yang semisalnya, maka kembali kepada apa? Ikmal al-iddah, menyempurnakan bilangan. Mereka tidak. Ini perhitungan berdasarkan apa? Pasang surutnya air laut. Dari mana? Berarti tidak kembali kepada Al-Quran was sunnah. Berarti apa? Orang yang tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah fahmi salaf telah apa? Memunculkan perpecahan meskipun mengaku melakukan persatuan. Gampang saja. Ya, jika ingin mengetahui ciri orang-orang yang menginginkan perpecahan adalah apakah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Jika tidak, maka mereka hakikatnya menginginkan dan telah melakukan perpecahan. Nah, baik. Qala fala yaqulu kullu wahidin minhum nabqa ala ma nahnu alayh. Tidak boleh. Ya, salah seorang dari mereka mengatakan nabqa, kita tetap ala ma nahnu alayh, di atas apa yang kita berada di atasnya. Ya, kita tetap di atas pendirian kita. Tidak boleh. Nah, wala narji amma nahnu alayh, tidak boleh mengatakan kami tidak akan rujuk dari apa yang telah kita berada di atasnya. Hadza min umuril jahiliyah. Ini termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Nah, telah jelas al-haq, kemudian tetap di atas kebatilannya dan tidak kembali kepada al-haq. Ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Qala wa qauluhu ta'ala lasta minhum fi syai', hadhihi bara'atun. Ini termasuk bentuk berlepas diri. Barra'allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jauh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam minal ladzina farraqu dinahum, menjauhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, yakni jama'atin, dan adalah mereka berkelompok-kelompok. Fal muslimuna jama'atun wahidah, la inqisama wala tafarruq, la inqisamun wala tafarruqun. Maka kaum muslimin adalah satu kelompok, tidak ada inqisamun wala tafarruqun, tidak ada perpecahan. Wan niza'u wal khilafu sayahsul, perselisihan akan terjadi, mesti terjadi. Walakin yuhtamu bitahakum ila kitabillah sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya yuhtamu yakni yuqta'u, perselisihan tersebut diputuskan dengan berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Faman kana ma'ahu as-shawab raja'na ilaih. Barang siapa yang kebenaran ada padanya, bersamanya, maka kita kembali kepadanya, rujuk. Wa man kana ala khata'in yarji'u an khata'ih. Barang siapa yang berada di atas khata', kesalahan, kekeliruan, maka dia kembali dari kesalahannya. Wala yata'assabu li ra'yihi, dan tidak boleh dia fanatik terhadap pendapatnya. Nah, setelah jelas apa? Al-haq au hizbi, ataukah kelompoknya, au jama'ati, ataukah pada jamaahnya. Hadza sya'nul muslimin, inilah keadaan kaum muslimin yang semestinya. Nah, yaitu apa? Jika terjadi perselisihan kemudian telah selesaikan, diputuskan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang wajib adalah kembali kepada al-haq dan meninggalkan kekeliruan, kesalahan yang dia berada di atasnya. Nah, waruju
Ar-ruju' wa taubatu fadilah. Rujuk dan taubat itu adalah sebuah keutamaan. Nah, yang tercela adalah jika terus berada di atas kebatilan. Setelah jelas al-haq minal batil. Setelah jelas al-haq dari kebatilan. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Baik, cukup sampai di sini. Insyaallah matan selanjutnya yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yauma tabyaddu wujuh, taswaddu wujuh, penjelasannya bismillah taala pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah boleh berhukum dengan undang-undang negara kita? Nah, baik. Ini termasuk diantara barakallahu fikum ya bab na'am la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jika hukum atau undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Adapun jika hukum tersebut merupakan ijtihad ya, ijtihad dari waliul amr al-muslim dan terkait dengan maslahat kaum muslimin, maka wajib untuk ditaati berdasarkan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu ti'ullah ti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasulnya dan para pemimpin kalian. Nah, jadi dilihat hukum tersebut. Ya, contoh sekarang BPJS. Asatidzah telah mengkaji. BPJS bertentangan dengan syariat kita. Nah, maka kita tidak ya bermuamalah dengan muamalah BPJS. Barakallahu fiik. Ini jika bertentangan. Nah, jika sejalan, ya, misal jika lampu merah harus berhenti, mau diterobos lampu merahnya. Nah, ini kan terkait dengan maslahatnya Islam. Ya, yahkum memerintahkan atau kandungan syariat Islam memelihara ad-daruriyat al-khams. 5 ad-daruriyat al-khams. Kebutuhan yang pokok. Di antaranya adalah penjagaan terhadap na'am an-nafs, keselamatan jiwa. Ya. Lampu merah diterapkan, kemudian helm diterapkan. Keharusan untuk memakainya, ini semua untuk apa? Menjaga jiwa-jiwa kita, dan ini selaras dengan kaidah dalam Islam. Islam menjaga 5 perkara ini. Di antaranya apa? An-nafs, keselamatan jiwa. Di antaranya al-mal, al-aql. Ya, kemudian kehormatan dan seterusnya. Maka dalam hal ini jika selaras dan tidak bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla, maka diterapkan. Yang tidak boleh adalah yang bertentangan dengan syariat Islam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jika ada seorang melakukan suatu perkara, ada saudaranya menegur dengan mengatakan bahwa itu tidak ada contoh atau tuntunan dari Nabi. Lalu orang itu mengatakan bahwa fulan membolehkan. Tetapi ini diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Barakallahu fikum. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Ya, maka itu tergolong bid'ah. Jika itu adalah sebuah amalan ibadah, taqarrab biha ila Allah azza wa jalla, dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, meskipun ada fulan yang membolehkannya. Nah, kama qala Imam Malik rahimahullah taala, kullun, ya, setiap orang yuqbal wa yurad, terima dan tolak perkataannya illa sahib hadza al-qabr, kecuali penghuni kuburan ini sambil mengisyaratkan kepada kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, apakah syekh yang akan datang ke Makassar mau singgah di pondok ini? Wallahu a'lam. Nah, insyaallah dua syekh yang datang, Syekh Fawaz Al-Madkhali, Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali dan penerjemahnya insyaallah Ustaz Usama Mahari, hafizallahu al-jami'. Nah, adapun datang ke sini wallahu a'lam. Yang jelas antum ke sana, kan begitu. Antum yang ke sana itu jelas. Ya, persiapkan dirinya dari sekarang ya, tinggal beberapa hari. Nah, baik. Kapan pemeriksaan rambut santri? Wallahu a'lam. Ditanyakan ke pengurus. Nah, atau mau diperiksa sekarang? Baik, cukup sampai sini. Barakallahu. Tafadhalu. Subhanakallah.